Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Grasa Gave Manihuruk dengan NPM 201063100572 dari kelas 3B dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini, saya akan membahas tentang sarana dan prasarana keuangan pendidikan. Adapun materi yang akan dibahas adalah pengertian, yang kedua konsep dasar, yang ketiga ada kebijakan, dan yang terakhir ada implementasi. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan. Sebenarnya sarana dan prasarana pendidikan itu apa sih kira-kira? Nah, jadi sarana dan prasarana pendidikan merupakan dua jenis yang biasa disebut dengan fasilitas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Dan sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan atau perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung dapat menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Jadi, pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang menata atau mengatur mulai dari kegiatan merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penginventarisan, dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabot sekolah yang secara tepat guna dan tepat sasaran. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan. Konsep dasar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan berupa susunan utama yang dibentuk untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jadi konsep sarana dan prasarana itu yang pertama adalah pengadaan. Yang dimaksud dari pengadaan ini adalah kita menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam pendidikan itu sendiri. Yang kedua ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu artinya kita harus menjaga dan merawat apa yang sudah disediakan oleh lembaga pendidikan kita. Yang ketiga ada penginventarisan. Itu artinya kita harus mengecek apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak digunakan atau tidak. Dan yang terakhir ada penghapusan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, jika sarana dan prasarana tadi tidak layak lagi digunakan, maka sarana prasarana itu akan dihapus atau digantikan lagi. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana keuangan pendidikan. Nah, menurut Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan, melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 yang terdapat pasal 1 ayat 8 mengumumkan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional yang berkriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan kreasi, serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini yang keempat ada implementasi sarana dan prasarana pendidikan. Implementasi sarana pendidikan itu adanya yang pertama ada program rutin dan program tahunan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Yang kedua ada rekapitulasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang ketiga adanya evaluasi terhadap sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Nah, di sini implementasi sekolah yang saya observasi sendiri adalah SMP Swasta Cinta Rakyat 3 dengan profil nama sekolahnya adalah SMP Swasta Cinta Rakyat 3.
dengan status sekolah adalah sekolah swasta. NPSN-nya adalah 10211785 dengan nomor telepon yaitu 0622 24192. Sekolah ini sudah berakreditasi A dengan alamatnya adalah Jalan Ken Batik, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 24112. Nah, di sini ada program kerja sarana dan prasarana, yaitu yang pertama ada program rutin. Program rutin yang dimaksud di sini yang pertama adalah mengelola perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana. Yang kedua, melakukan pengecekan alat-alat tulis di setiap kelas. Yang ketiga adalah membuat laporan terhadap sarana dan prasarana paling tidaknya 3 bulan sekali. Yang ketiga, pengadaan bantuan kuota. Hal ini digunakan karena di saat seperti ini, yaitu era pandemi COVID-19, maka pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, sarana yang dapat dilakukan dari pihak sekolah adalah dengan memberikan bantuan yang dikasih atau dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk program tahunannya, yang pertama adalah menyusun program sarana dan prasarana. Yang kedua, pengadaan buku untuk guru dan buku siswa. Yang ketiga, adanya pengadaan seragam sekolah, yaitu seragam guru dan seragam siswa. Yang keempat, ada pengadaan alat praktik laboratorium. Dan yang kelima, merekapitulasi sarana dan prasarana. Sedangkan yang terakhir, setelah semua dilakukan, maka akan ada evaluasi. Di sini ada rekapitulasi mengenai sarana dan prasarana. Rekapitulasi atau pengecekan sarana dan prasarana dilakukan untuk melihat apa saja sarana dan prasarana yang masih diperlukan oleh sekolah atau masih perlu diperbaiki. Contohnya itu adalah meja guru, meja siswa, kursi, papan tulis, spidol, penghapus, papan pengumuman, dan sebagainya. Nah, setelah direkapitulasi ataupun setelah disusun, maka akan ada namanya evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk kita mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang sudah dipenuhi atau belum. Yang kedua adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari apa yang sudah dilaksanakan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata dan penyampaian.